Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rizka dengan NIM 501132489. Saya berasal dari UT Padang. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 05 Mungu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkontribusi menjawab diskusi 9 dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut saya, masalah pendidikan yang dibahas dalam artikel ilmiah tersebut terutama tentang ketimpangan pendidikan di negara-negara maju juga masih saya rasakan di lingkungan sekolah saya di UPTD SD Negeri 05 Mungo, Kabupaten 50 Kota. Persoalan utama yang disorot dalam artikel seperti perbedaan kesempatan belajar akibat latar belakang sosial ekonomi, kesenjangan kualitas antar sekolah, dan keterbatasan dukungan bagi siswa di keluarga yang kurang mampu ternyata juga menjadi realitas di sekolah saya meskipun dalam konteks yang berbeda. Persamaan yang saya lihat, yang pertama adalah kesenjangan akses dan fasilitas pendidikan. Seperti yang dijelaskan dalam artikel, bahwa negara maju pun masih menghadapi ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Di sekolah saya juga masih terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam mengakses sumber belajar digital, terutama saat pembelajaran berbasis teknologi. Anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah masih kesulitan memiliki perangkat atau akses internet yang memadai. Yang kedua, pengaruh latar belakang keluarga terhadap prestasi siswa. Sama seperti yang disampaikan peneliti, bahwa faktor sosial ekonomi orang tua berpengaruh besar terhadap capaian akademik anak. Di lingkungan sekolah saya juga tampak bahwa dukungan keluarga dan tingkat pendidikan orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, tantangan kesetaraan gender dan sosial. Di beberapa kasus, anak perempuan cenderung lebih dibebani tanggung jawab rumah tangga dibanding anak laki-laki, sehingga waktu belajar mereka di rumah menjadi lebih terbatas. Ini serupa dengan isu gender gap yang dibahas dalam artikel pada konteks negara OECD. Sedangkan perbedaan yang saya lihat, yang pertama, skala dan kompleksitas masalah. Di negara maju, ketimpangan sering muncul dalam konteks kebijakan nasional seperti biaya kuliah yang tinggi atau sistem seleksi universitas yang tidak adil. Sedangkan di sekolah saya, ketimpangan lebih banyak bersifat mikro, seperti perbedaan kemampuan literasi dan numerasi antar siswa karena latar belakang keluarga atau dukungan belajar yang tidak merata. Yang kedua, sumber daya dan dukungan kebijakan Negara-negara OECD memiliki kebijakan dan sistem jaminan sosial yang kuat untuk mengatasi ketimpangan, sementara di daerah kami kebijakan tersebut belum sekomprehensif itu. Namun, pemerintah melalui kurikulum Merdeka sudah mulai menekankan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid yang sejalan dengan semangat kesetaraan pendidikan dalam jurnal tersebut. Dengan demikian, meskipun konteksnya berbeda, substansi permasalahan pendidikan di negara maju dan di lingkungan sekolah saya memiliki kesamaan akar, yaitu ketimpangan kesempatan belajar akibat faktor sosial ekonomi. Bedanya hanya pada tingkat dan bentuk penerapan kebijakan dalam mengatasinya. Oleh karena itu, saya melihat pentingnya menguatkan pembelajaran berdiferensiasi dan kolaboratif. Artikel Recent Trend and Measure to Correct Education International in OECD Countries menguraikan bahwa negara-negara anggota OECD berupaya mengatasi masalah ketimpangan pendidikan melalui berbagai kebijakan yang menekankan keadilan, inklusivitas, dan pemerataan kesempatan belajar. Melalui metode text mining, peneliti mengidentifikasi 5 arah kebijakan utama yang dilakukan negara OECD. Yang pertama, menangani ketimpangan
sejak pendidikan dasar melalui peningkatan dukungan bagi sekolah dan siswa dari keluarga kurang mampu. Kedua, mereformasi program bantuan keuangan di perguruan tinggi seperti beasiswa, pembebasan biaya kuliah, dan dukungan sosial agar mahasiswa berpenghasilan rendah dapat melanjutkan studi. Ketiga, pengembangan kebijakan yang mengakui keragaman sosial budaya migran sebagai bagian dari sistem pendidikan yang inklusif. Keempat, menetapkan landasan hukum yang menjamin hak atas pendidikan yang setara. Kelima, memperkuat perlindungan bagi perempuan di dunia kerja melalui kebijakan kesetaraan gender. Isi artikel ini berkaitan erat dengan materi modul 7 BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, khususnya pada pembahasan mengenai bagaimana negara maju mengimplementasikan pendidikan, equality atau keadilan, dan inclusion atau keterlibatan sosial dalam kebijakan pendidikan. Modul tersebut menekankan pentingnya pembelajaran dan kebijakan negara lain untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar di Indonesia. Dengan memahami strategi negara OECD dalam mengatasi ketimpangan, kita dapat merefleksikannya untuk memperkuat sistem pendidikan dasar nasional yang berpihak pada semua peserta didik tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, maupun gender. 3. Sistem pendidikan di Jepang dan hubungannya dengan pencapaian PISA yang tinggi. Sistem pendidikan di Jepang dikenal sebagai terstruktur dan berorientasi pada mutu dengan kurikulum nasional yang disebut Course of Study sebagai pedoman utama. Kurikulum ini menjadi standar minimum pendidikan nasional yang menjamin setiap siswa di seluruh wilayah memperoleh pendidikan dengan mutu yang sama. Prinsip kesetaraan pendidikan menjadi dasar kuat sejak pasca Perang Dunia II, di mana pemerintah memastikan pemerataan sarana, tenaga pendidik, dan pembiayaan pendidikan. Seiring perkembangan global, Jepang melakukan desentralisasi pendidikan dengan memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Pemerintah memperkenalkan The Period for Integrated Studies, yaitu pembelajaran lintas disiplin yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Guru dan sekolah diberi kewenangan untuk berinovasi dalam pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata. Revisi kurikulum tahun 2008-2009 memperkenalkan konsep utama Zest for Life atau Ikiru Chikara, yaitu semangat hidup dan belajar sepanjang hayat. Konsep ini mencakup 3 aspek penting. Yang pertama, kemampuan berpikir dan bertindak mandiri. Yang kedua, moralitas dan kerjasama sosial, serta kesehatan fisik dan mental. Dengan demikian, pendidikan di Jepang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga keseimbangan antara pengetahuan, karakter, dan keterampilan hidup. Penurunan hasil PISA tahun 2006 mendorong pemerintah Jepang untuk melakukan reformasi kurikulum berbasis kompetensi abad 21. Pembelajaran ini diarahkan agar siswa mampu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah, berargumentasi, dan mengambil keputusan. Peningkatan fokus pada literasi membaca, sains, dan matematika terbukti efektif. Pada PISA 2012, Jepang mencapai peringkat pertama dalam membaca dan sains, serta peringkat kedua dalam matematika. Selain itu, Jepang menerapkan Nationalist Survey Academic Ability untuk memantau mutu pendidikan secara nasional. Evaluasi ini digunakan untuk memberi peringkat sekolah, tetapi untuk menilai efektivitas kebijakan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan Jepang dalam PISA disebabkan oleh kombinasi antara kebijakan nasional yang kuat, fleksibilitas lokal, pembelajaran berbasis kompetensi, serta sistem evaluasi
yang berorientasi peningkatan mutu. Pendidikan Jepang menyeimbangkan antara pemerataan, inovasi, dan pengembangan karakter sehingga mampu melahirkan siswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan global. Demikian tanggapan saya tentang diskusi 9. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.